Aku sudah dengar tentang Ratu Rukaya sebelumnya. Ya, pelayan Hindu lainnya mengatakan bahwa Ratu Rukaya sangat pintar. Dia tahu cara mengatur pemukiman selir ini. Dia tahu cara menjaga raja dan juga mengendalikannya. Mungkin karena itu dia disegani di sini. Hiduplah untuk Dewi Kali, 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 hiduplah untuk Dewi Kali. Aku kalah, Sagunibai. Aku kalah dengan takdir. Ramalanmu ternyata benar semuanya. Joda sudah menikah dengan seorang mugal. Sejauh ini seluruh ramalanmu jadi kenyataan. Itu sebabnya aku kemari untuk mencari tahu masa depan Joda. Aku tidak bisa menentukan masa depan seseorang. Semua itu terjadi karena atas kehendak Dewi Kali. Tapi masa depan Joda, Aku hanya bisa katakan satu hal. Joda dan kau selalu berdoa pada Dewi Kali dengan sepenuh hati. Doamu tidak akan sia-sia. Kau akan dihadiahi atas doamu. Joda akan mempunyai masa depan cerah. Air matanya akan berubah menjadi senyuman. Wajahnya yang murung akan menjadi cahaya. Bangsa Rajput menganggap pernikahannya sebagai noda. Tapi di masa depan dia akan membuat bangsa Rajput bangga. Kisah putrimu akan selalu diceritakan semuanya. Dia akan diingat generasi mendatang. kata-katamu sudah membuatku tenang. Joda akan mempunyai masa depan yang cerah. Dia tidak lagi bersama denganku. Tapi aku harap dia akan selalu dekat denganmu, wahai Dewa. Aku mohon jagalah putriku. Aku mohon jagalah dia. Di mana Motibai? Aku tidak tahu. Mungkin dia tertinggal. Sudah kubilang kau harus menjaganya. Dia kemari bersamaku. Sudah tugasku untuk menjaga keselamatannya. Apa yang dilakukannya di sini? Aku ratu dari kerajaan Mughal. Dia adalah Putri Amer Joda. Dataran ini milik orang yang menaklukkannya. Dan hukum dibuat oleh penguasa rezim. Penguasa terbaik adalah yang dapat diterima dengan hati. Ini. Hosiar, apa yang dilakukan wanita kurang ajar ini? Dialah orangnya yang telah dinikahi oleh Yang Mulia. Ambillah kalung ini dan minta maaf padaku. Hosiar, pakailah kalung ini. Kau tidak minta maaf padaku, tapi kau menerima menjadi budakku. Aku tidak minta maaf padamu karena aku tidak bersalah. Kau yang tidak memperhatikan. Tapi kalau kau pikir lagi, hanya karena aku mengambil kalung milikmu ini, lalu berarti aku menerima jadi budakmu, maka kau salah mengerti. Aku tidak peduli dengan anggapanmu. Kau tahu cara bermain kata-kata. Aku yakin orang tuamu memilihkan guru yang terhebat untukmu, bukankah begitu?
Tapi kurasa kau hanya tahu berpikir terlalu tinggi. Kurasa tidak ada yang mengajarkanmu tentang kenyataan. Dan jangan pernah menantang musuh di wilayahnya. Kami tidak takut dengan musuh. Kami berasal dari kasta ksatria. Dan mengenai apa yang diajarkan oleh guruku, kami diajarkan tidak boleh dengan sengaja membuat masalah dengan siapapun. Tapi kalau ada orang yang dengan sengaja membuat masalah denganmu, kau tidak boleh menerima kekalahan. Salam Ratu Joda. Maham Angga ingin bertemu dengan dirimu. Hosiar, ayo cepat pakailah kalung ini. Baiklah, akan kulaksanakan. Tapi untuk apa? Agar aku bisa ingat bahwa aku harus membuat Joda sadar tempatnya di pemukiman ini. Aku ingin membuktikan padanya bahwa statusnya di sini adalah sama dengan status budakku yang lainnya. Kau adalah budakku. Sekarang Joda akan menjadi budakmu. Sekarang kau sambutlah aku. Dia akan menyambutmu. Kau akan memakai benda yang pernah kupakai. Lalu dia akan memakai benda yang sebelumnya kupakai. Istri barunya Raja cantik ya? Iya, dia sangat cantik dan juga berbakat. Ayo kita lihat sekarang. Ayo. Mau apa kalian kesini? Nyonya, kami dengar kalau ratu barunya ada di sini sekarang. Kalian tidak diizinkan kesini, kecuali dipanggil. Tidak seharusnya berani melakukan apapun kecuali diperintah. Mengerti? Kalau kau merasa nasibmu akan lebih baik dengan datangnya si ratu baru di istana ini, harus kukatakan padamu, kau salah besar. Aku yang mengatur tempat ini. Aku Maham Angga akan selalu begitu. Kalau kau lapar terus-menerus selama 2 hari, kau akan mengerti. Sekarang pergi dari sini. Pergi! Harus kukatakan, cita rasa seni tempat ini tinggi sekali. Tempat ini tidak kalah indahnya dengan yang ada di Amer. Terima kasih. Kau sedang berada di istana kerajaan Mughal, Tuan. Kerajinan dan karya seni Mughal memang dikenal di seluruh dunia. Aku tidak bisa terima lagi. Musuh kita berkeliaran di istana kita. Ya Tuhan, tutup saja pandanganku. Aku tidak tahan melihatnya. Tuan Khan, hati-hati. Mereka menuju kemari. Tuan Bakwandas, ini adalah Tuan Adam Khan. Dia adalah prajurit kerajaan dan putra dari Maham Angga. Dia orang yang pemberani dan juga sangat cerdas. Orang-orang Amer ternyata juga pemberani dan cerdas. Mereka kalah dari kaum Mughal dalam perang. Mereka seharusnya menjadi budak-budak raja, tapi mereka malah jadi perawat. Mereka pintar bernegosiasi. Mereka menyelamatkan Amer dengan mengorbankan saudari mereka. Apa kau suka Agra? Semoga kau tidak punya masalah di sini. Kami tidak punya masalah. Tapi aku rasa Adam kan keberatan dengan kami tinggal di sini. Terlihat dari wajahnya. Aku tidak mengerti. Tolong jelaskan Adam kan. Tolong ulangi lagi. Apa yang telah kau katakan padaku di hadapan saudara iparku? Apa yang dia bicarakan? Aku hanya mengatakan bahwa... Dia bilang orang-orang Amer ternyata juga pemberani dan juga cerdas.
Mereka kalah dari kaum Mughal dalam perang. Mereka tidak kehilangan. Mereka seharusnya jadi budak para raja, tapi mereka malah jadi kerabat. Mereka bernegosiasi. Mereka selamatkan Amer dengan mengorbankan saudari. Adam, bawalah mereka ke kamar. Tidak boleh ada yang mengganggu mereka. Mereka harus diberi keramah tamahan. Kalau ada yang berani merendahkan, itu artinya dia merendahkan diriku. Ingatlah sesuatu. Kaum Mughal tidak hanya dikenal karena keberanian di medan perang, tapi mereka juga dikenal karena keramah tamahannya. Kita akan bertemu lagi saat perayaan. Ratu Joda. Persiapan khusus telah dibuat untukmu. Ini adalah beberapa pelayan. Mereka akan ada di sampingmu untuk melayanimu. Kalau Anda butuh sesuatu, beritahu mereka. Aku permisi dulu. Kenapa kau terlihat terkejut? Ini... Oh iya, aku minta maaf. Ratu Joda minta 2 persyaratan terhadap raja, tepat sebelum mereka menikah. Benar kan, Ratu Joda? Syarat pertama adalah Ratu Joda tidak akan berpindah agama setelah pernikahan. Dan syarat kedua, sebuah kuil harus dibangun dalam wilayah Benteng Agung. Apa yang mulia menerima persyaratannya? Kalau dia tidak menerima, Ratu Joda tentu tidak akan ada di sini. Begitulah Jalal. Dia mengejutkan semua orang dengan membiarkanmu memeluk agamamu. Sulit sekali mengerti apa yang dia inginkan. Tapi aku yakin sekali bahwa kau akan mengerti apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Jalal Joda. Maham, buatlah persiapan untuk perayaan malam ini. Acara ini harus sempurna. Aku mohon maaf yang mulia. Apa ini? Kita akan merayakan pernikahan Jalal dan Joda. Aku membawakan hadiah untuk pengantin wanita. Kau baik sekali yang mulia. Tapi ini adalah tugasku. Aku ingin mengatakan sesuatu. Ratu Joda tidak mau menerima hadiah. Setelah bertemu dengannya, Yang Mulia Raja memberikan gaun pernikahan yang indah padanya. Mungkin dia tidak menyukainya. Itu sebabnya di depan semua orang dia... Apa aku salah, Ratu Joda? Kau harus melupakan masa lalu, Maham. Aku yakin sekali kalau Joda akan menyukai hadiah dariku.
Kuharap yang mulia benar. Aku permisi dulu. Aku ingin kau memakai gaun ini malam ini. Apa kau membuatkan ini demi aku? Kami memiliki seniman yang berbeda di Agra. Mereka bisa membuat beragam pakaian. Segera setelah aku dengar tentang kedatanganmu, aku meminta gaun ini dibuatkan untukmu. Kau pasti tahu kan, ini adalah pakaian yang dipakai wanita dari tempat asalnya. Aku harap kau menyukainya, Joda. Perayaan ini sangat istimewa. Seluruh kerabat kita, orang-orang penting kerajaan, raja dari kerajaan lain, pejabat dan menteri akan datang semuanya. Aku ingin kau terlihat lebih cantik dari siapapun yang ada di istana ini. Sampai nanti. Aku tidak pernah membayangkan bahwa akan ada orang yang mau memikirkan kita. Karena dia orang yang berhati baik, maka dia peduli pada kita, Moti. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti pada acara yang diadakan hari ini. Apa benar mengadakan acara itu? Dan juga pertanyaan terbesar adalah, apakah aku harus ikut serta dalam acara ini? Atau aku harus menghindarinya? Aku tidak mengerti. Aku bersedia. Perhatian semuanya, ratu dari kerajaan, sang ibu dari sang raja, juga ibu ratu Hamidah Bano hari ini telah tiba. Ratu Joda juga telah tiba. Ratu kehormatan, pendamping Raja Hindustan, pemimpin para dayang, Ratu Rukaya telah tiba.
Kita sudah membuat kesalahan besar. Ternyata dia itu Rukaya. Tanpa sadar kita sudah membuat masalah dengan pemimpin tempat ini. Aku dengar semua orang di pemukiman Selir takut padanya. Aku tidak tahu bagaimana Rukaya akan membalas dendam pada Ratu Joda. Tapi sebelum pengumuman dan perayaan ini, semua orang akan memberi hadiah pada ratu yang baru. Sebuah hadiah khusus dari Ratu Kehormatan untuk para tamu istimewa di pemukiman para Selir. Aku sudah memikirkan hadiah apa untukmu. Lalu kuputuskan tidak ada yang lebih baik dari kalung ini, terutama kalung yang satu ini. Aku akan senang sekali kalau kau memakai kalung ini sekarang juga. Kalung ini mewakili hadiah dari semua orang yang berada di pemukiman Selir. Aku terima. Akan kupakai pada saat yang tepat. Perhatian! Perhatian semuanya! Putra dari Humayun, keturunan bangsa Mughal, sang Raja Hindustan, Jalaluddin Muhammad telah tiba. Dan sekarang waktunya Raja dan Ratu akan saling menyuapi makanan.
bagikan ini pada orang-orang miskin. Kerajaan Mughal memiliki banyak seniman. Dan saat ini kita memiliki satu lagi. Seniman yang sangat luar biasa. Istriku Joda. Adalah seorang seniman yang hebat. Ahli dalam bermusik, pintar bernyanyi. Untuk itu aku ingin semua orang menyaksikan betapa hebatnya dia. Aku ingin dia menyanyikan sesuatu untuk kita dengarkan. Kau memilih istri yang sempurna untuk dirimu. Kau ingin menjadikannya sebagai tontonan. Tapi dia malah menghina kita. Bangsa Mughal memohon maaf yang mulia. Tapi jika kau tidak menguasai harga dirinya, dia akan terus merendahkan derajat dan harga diri kerajaan Mughal ini. Cukup! Perayaan ini telah selesai. Ternyata Ratu Joda memiliki sifat yang memalukan. Yang Mulia akan menyesal menikahinya. Tapi aku tidak akan menyesali apapun. Dan aku akan memberikan pelajaran pada perempuan itu dengan sepantasnya. Aku hanya ingin membantumu dalam hal ini. Kenapa? Apa kau mau bermain dengannya? Ratu Rukaya
Jalal ingin bermain dengannya. Aku menganggapnya pengganggu. Dia mengganggu kau dan aku. Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan. Kuharap kau tidak berpikir bahwa setelah kehadiran Joda, Yang Mulia tidak lagi memperhatikanmu. Maksudku adalah... Tidak ada batu yang lebih berharga dari berlian. Aku akan segera membuatnya sadar. Apa statusnya di pemukiman selir ini dan apa posisiku di sini. Joda yang malang. Aku tidak yakin dia akan tinggal lama di sini. Kenapa, Ibu? Apa kau tidak tahu? Karena Joda telah mengundang masalah bagi dirinya sendiri. Adam, kau tidak tahu betapa aku akan menikmati ini. Karena di satu sisi, Rukaya sudah bertekad membalas Joda. Dan di satu sisi, Jalal akan marah. Dan amarahnya itu, aku yakin akan menghancurkan kehidupan Joda. Kita hanya perlu menunggu beberapa saat lagi. Saat Joda membuat kesalahan lagi. Ratu Joda tidak bisa datang. Dia menolak untuk datang ke sini. Kau telah memilih istri yang sempurna untuk dirimu. Kau mau menjadikannya sebagai tontonan. Tapi dia malah merendahkan kita bangsa Mughal. Kalau kau tidak mengendalikan harga dirinya, maka dia akan terus merendahkan derajat dan harga diri kerajaan Mughal. Sudah saatnya bagiku untuk membalas ini. Siapa itu? Siapa itu? Kemari untuk mengetahui sebab penghinaan juga sikap membangkangmu dan juga menentangmu. Berani kau mempermalukan aku. Berani! Apa kau terkejut melihatku? Apa kau sedang menunggu orang lain? Ada apa? Kau sedang menunggu sang raja. Tapi aku di sini. Itu sebabnya kau terkejut. Tapi akan kukatakan sesuatu padamu. Kau mungkin dapat sebagian kecil dari Yang Mulia. Tapi jangan pernah menunggunya. Karena setelah kepulangannya, dia selalu menghabiskan malamnya bersamaku. Sudahlah. Kau tidak punya keistimewaan? Kenapa Yang Mulia harus tertarik padamu? Wajahmu hanya punya satu ekspresi. Kesedihan dan murung. Hanya Tuhan yang tahu kenapa Yang Mulia mau menikah denganmu. Oh iya? Aku sampai lupa.
bahwa kau hanya oleh-oleh dari kemenangan yang mulia, bukan? Dan dalam beberapa hari, dia bahkan tidak akan memandangmu lagi. Jangan lupa, kau akan menjadi seperti tempat lilin di tempat ini. Kalau dia tidak suka, dia akan membuangnya. Sebelumnya, yang mulai menyukai barang-barang ini. Hingga aku cemburu pada barang itu. Tapi sekarang dia tidak peduli dengan barang-barang itu. Kau harus tahu. Seperti itulah seorang raja. Mereka berusaha semampunya untuk mendapatkan barang-barang kesukaannya. Tapi begitu mereka memilikinya, mereka tidak mau melihatnya lagi. Jika yang mulia sudah bosan padamu, kau akan dicampakkan begitu saja.